COVID ya. Ini adalah gambarnya seperti ini, hampir menyerupai seperti ini ya. Dia ada semacam kayak paku-pakunya ya, semacam kayak penghancur dari sistem imun kita. Ya. Sehingga kalau sudah masuk ke tubuh kita, dia akan merusak paru-paru kita, yang akan bisa sampai ke gagal pernapasan, yang akhirnya membutuhkan ventilator, bahkan bisa sampai meninggal. Ini secara singkat gambarannya. Kita tahu bahwa coronavirus atau COVID-19 disebut 19 karena terjadinya tahun 2019 ya. Jadi kita sebut dengan COVID-19 karena 2019 terjadi pertama di Wuhan ya, Wuhan Cina. Jadi kita ketahui bahwa coronavirus itu adalah merupakan keluarga dari virus yang termasuk dalam virus di dalam saluran pernapasan. Penyebabnya bisa dari pneumonia, dari batuk-batuk pilek biasa sampai terjadinya pneumonia yang sampai pneumonia berat. Ya. Kita tahu bahwa biasanya pada corona ini golongan corona SARS corona ini biasanya ditularkan oleh kelelawar ya. Hewan kelelawar maupun hewan lain yang ada di sekitar kita. Jadi kita harus hati-hati. Karena pada di Amerika sempat ditemukan sapi mengandung corona, dicek corona. Nah, karena dia salah satunya bisa sebagai karier yang bisa menularkan ke kita. Ya. Dan transmisinya ke manusia secara langsung ya. Dari hewan menuju kita. Makanya kita disarankan kalau makan daging harus dagingnya yang dimasak ya. Itu tidak boleh yang daging mentah, yang mana itu ada Jepang itu hati-hati juga. Tapi karena Jepang itu kan kehidupannya memang sudah teratur ya, sudah bagus ya. Jadi tingkat kematiannya masih kecil dibanding dengan kita. Kita ini masyarakatnya sudah banyak, penduduknya banyak, tingkat kedisiplinan kita kurang ya. Jadi kita harus lebih hati-hati. Dan biasanya pada coronavirus ini itu dapat bertransmisi antara ke manusia itu melalui droplet. Ya, kita tahu percikan dari droplet. Misalnya orang yang kena coronavirus 19 ya, misalnya dia batuk tanpa ada pengamannya, tanpa ada masker, ya, sehingga itu bisa menularkan orang-orang di sekitarnya. Ini adalah secara mikroskopik bentuk dari coronavirus ya, struktur dari virusnya. Ada ini namanya yang kayak paku-paku namanya spike protein ya. Kalau kita lihat bahwa ada kapsulnya, ada macam-macam seperti struktur dari virus pada kebanyakan. Tapi ini yang berbahaya adalah spike glycoproteinnya, karena paku ini kalau sudah masuk ke paru-paru kita, ke saluran pernapasan, dia akan menangkap kayak gagang pintunya di dalam sel-sel paru, sehingga dia bisa membuka dan menembus. Ya, yang akhirnya kalau sudah menembus, dia mengeluarkan suatu zat-zat yang berbahaya bagi pertumbuhan, bagi saluran pernafasan kita. Sehingga kalau sudah sampai terjadinya gangguan pernafasan, biasanya makin berat. Ya, karena memang ini adalah merupakan virus yang baru ya, beda dengan MERS, beda dengan SARS ya, itu beda ya, karena ini memang sampai sekarang belum ada vaksinnya, belum ada obatnya ya, sehingga kita harus lebih hati-hati ya. Nah, ini adalah laporan-laporan yang terjadinya awal-awal itu ya, dari Cina, kemudian Prancis ya, kemudian sampai Maret mulai masuk ke negara kita, Februari Maret itu sudah mulai masuk ke negara kita. Nah, ini bagaimana terjadinya sampai ke manusia? Biasanya paling banyak adalah dari kelelawar maupun angsa ya, kemudian menyebar ke kita, menularkan ke kita ya. Nah, tahun 2019 ini ada sesuatu yang tidak seperti biasa, bukan seperti SARS maupun MERS ya, yang jelas sekali penyebarannya, tapi ini disinyalir hampir sama dengan yang SARS maupun MERS. Tetapi sampai sekarang memang penyebarannya cara langsung tidak diketahui secara jelas. Ya, malah justru yang sekarang ini katanya bisa menyebar dan bisa bertahan di udara.
ya. Tapi sampai sekarang belum ada evidence based medicine-nya bahwa COVID-19 itu bisa bertahan di udara, tetapi kita anggap aja dia masih bisa bertahan di udara sehingga kita lebih aware. Karena kalau kita sudah nggak aware, dikiranya ini sudah merupakan transmisi lokal yang sudah tidak berbahaya, itu sangat berbahaya sekali. Sampai sekarang, sampai saat ini, kejadian tenaga medis kita yang banyak yang sudah jadi korban, ya, karena ya mau tidak mau ada ketidakjujuran pasien, ya, sehingga merugikan kita di garda yang terdepan yang secara tidak langsung menangani pasien-pasien yang mungkin curiga ke COVID, tapi dia tidak jujur. Sehingga satu rumah sakit bisa terkena semua maupun satu klinik. Coronavirus sendiri, gejala-gejalanya biasanya panasnya tinggi ya, di atas 38, ya, ada muntah berlebihan, ya, terus kemudian ada sesak, ya, keadaan diare, ya, pada banyak kasus juga gejala awalnya justru malah diare, ya, diare yang berlebihan, kemudian kita cek ternyata COVID-19, ya, terus batuk, dan yang terakhir biasanya terjadi pneumonia, bisa sampai pneumonia berat, ya. Ini gejala-gejala yang biasanya menyertai pada virus corona atau COVID-19. Ya, ini adalah gejala secara klinis, ya. Ada anak-anak biasanya demam, ya, batuk pilek, letih, badan tidak mau makan, tenggorokannya mulai sakit, kering, ya. Biasanya batuknya tuh rata-rata pada COVID-19 tuh biasanya paling sering itu batuknya kering, ya, batuk kering. Kalau misalnya ada pilek, lendir, terus batuknya grog-grog, biasanya kok tidak mengarah sana, tapi itu tidak mesti 100% kalau batuknya itu tidak, ya, cuma biasanya batuknya tanda klinisnya biasanya kering, ya, tenggorokannya mulai sakit, tidak ada rasa, ya, merasakan makanan tidak berasa. Hati-hati ya kalau sudah merasa ada gejala-gejala batuk, pilek, panas, ya, terus tenggorokannya sakit, kering. Nah, ini yang khas itu dia tidak merasakan kayak rasa-rasa. Misalnya rasa asin jadinya tidak hampan, manis tidak terasa. Itu hati-hati, itu biasanya hampir bisa dipastikan itu COVID-19 dan gangguan pernapasan atau sesak. Penularannya yang pertama biasanya itu droplet, ya, atau tetesan cairan yang dari batuk maupun bersin yang tidak ditutupin, ya, atau tidak pakai masker, ya. Maka saat ini kita galakkan pemakaian masker dan kalau perlu kita pakai face shield. Ini baru ngetren, ya, face shield yang face shield Nagita, ya. Ya, yang baru ngetren nih, banyak sekali yang pakai, ya. Harganya murah itu sebenarnya, ya. Tapi manfaatnya sangat bagus, ya. Karena dia salah satu adalah pelindung di samping masker. Masker melindungi sekitar 30%. Kalau kita pakai face shield bisa melindungi sampai 50%. Nah, jadi itu aja kita sudah lumayan, ya. Walaupun masker itu juga tergantung masker yang kita pakai, ya. Kalau masker yang biasa itu juga resikonya juga lebih besar daripada masker-masker yang punya lapisan 3 lapis, ya. Ada antibakterial, ada anti air, tidak tertembus air, ya, dan biasanya itu masker dari masker bedah atau masker yang biasa digunakan pada operasi, ya, yang warnanya yang ini, ya. Kemudian kontak pribadi, biasanya kontak pribadi ya dengan jabat tangan. Maka sekarang salamnya bukan salam jabat tangan lagi, ya, salamnya sudah salam tradisional lagi, ya, salam namanya apa ya dulu, salam yang ada salam siku, ya, ada salam apa ya yang kayak sungkeman itu, ya. Sekarang udah digalakkan kita dengan menjauhi atau social distancing, ya, ataupun menyentuh benda-benda atau permukaan dengan virus yang di atasnya, kemudian menyentuh mulut, hidung maupun ini sebelum cuci tangan. Nanti kita bahas tentang lebih detailnya, ya. Coronavirus Wuhan tadi saya bilang bahwa dia ditemukan pertama kali itu di Wuhan, Tiongkok
sekitar dilaporkan tanggal 31 Desember ya. Negara yang melaporkan banyak sekali yang dulu ya, dari Singapura, Thailand, ya, Vietnam, Korea, akhirnya sampai menjurus ke negara-negara Eropa mulai melaporkan gejala-gejala virus corona ini yang sampai sekarang sangat banyak sekali, sudah sampai jutaan ya, sudah yang terkena dan yang meninggal pun sudah sangat banyak ya. Nah ini adalah prevensi kita ya. Pencegahannya yaitu dengan mencuci tangan, social distancing, jangan suka menyentuh ya daerah-daerah wajah ya, daerah wajah itu ya, karena daerah wajah itu ada mata, hidung itu ya juga pusat masuknya virus ya. Terus jangan suka makan makanan yang mentah ya, sebaiknya dimasak secara matang ya. Terus yang lebih baik lagi stay at home ya. Nah, jika kita sudah terinfeksi ya kita harus isolasi. Kalau tanpa gejala mungkin bisa isolasi di rumah sendiri. Ya, minimal 14 hari karena masa inkubasi dari COVID-19 adalah 14 hari. Pertama kali gejala timbul ya. Kita harus benar-benar stay at home, isolasi ya. Kemudian menghindari kontak dengan orang lain ya. Tutup dengan masker ya, jaga kebersihan ya maupun produk yang kita pakai. Dan yang penting adalah kita harus menjaga kondisi kita dan imun kita sehingga kita akan menjadi lebih bagus imunnya. Karena ini ada virus sampai sekarang memang belum ada obatnya. Bagi orang yang suka bepergian atau traveling juga ini jadi masalah juga ya. Kalau dulu kita sering jalan-jalan pakai mobil, ya, pakai kereta, pakai angkutan umum, nah kita juga udah mulai pikir-pikir ya, karena ruang-ruang tertutup, ya tidak ada ventilasi yang kurang, atau berdesak-desakan, itu juga sebagai pusat atau resiko dari penularan pada COVID-19. Sehingga kita juga diharapkan pada yang suka traveling juga harus lebih hati-hati, jangan suka bepergian di daerah-daerah yang zona merah, ya. Terus kemudian tetap memakai jangan lupa masker ya, menyediakan masker, kalau perlu vaksin sekarang yang digalakan ini kan vaksin flu ya, vaksin flu sama vaksin pneumonia. Sekarang sudah ada ya vaksin itu bukan untuk COVID tapi untuk gejala-gejala pneumonia yang diharapkan nanti kalau ada virus itu dia tidak menjadi berat. Ya, tapi itu tidak menjamin karena itu tujuannya bukan untuk COVID-19 tapi untuk flu dan pneumonia. Ya. Nah, sekarang ini kalau kita sudah tahu COVID, mau nggak mau kita kan nggak bisa berdiam diri terus di rumah. Ya. Karena kejenuhan ini kan pasti ya, kita suruh di rumah terus sampai 3 bulan, 4 bulan tanpa aktivitas di rumah, nonton film, nonton ini, lama-lama sih akan jenuh. Ya, pemerintah juga gitu. Kalau ini ambruk negara kita ini. Kalau dibiarkan tidak ada kegiatan, mau ditutup semua, kegiatan ekonomi semua tertutup, akhirnya nanti juga ekonomi pemerintah akan juga ambruk. Nah, mau nggak mau harus diterapkan new normal. Ya, new normal mau nggak mau, karena kita juga menghindari negara ini tambah bangkrut dan orang-orang juga biar bisa ekonomi bisa jalan, ya. Sehingga mau nggak mau, ya itulah yang kita terapkan. Ya, sekarang apa itu new normal? Kalau kita sudah zaman sekarang sudah new normal, ya kita harus terbiasa dengan new normal. Nah, yaitu kebiasaan yang baru manusia di tengah-tengah pandemi COVID-19, ya. Contohnya dengan apa? Kalau dulu kita tidak itu memperhatikan kesehatan, kebersihan, nah, untuk new normal ini kita udah sangat-sangat aware banget dengan kebersihan, cuci tangan. Dulu mungkin kita jarang sekali cuci tangan ya. Bahwa hand sanitizer aja mungkin sekarang jarang dulu ya. Tapi yang sekarang ini hampir
di tasnya orang-orang itu ada hand sanitizer, ya, ada keperluan tisu, masker, semuanya itu ada. Karena ini memang terkait dengan new normal. Setelah pandemi ini ada prediksi orang-orang akan hidupnya akan jadi menggunakan cara yang terbaru, ya, yang lebih mementingkan kebersihan dan kesehatan, ya. Misalnya banyak orang yang mementingkan kesehatan dan kebersihan dalam kehidupan sehari-hari untuk mencegah berbagai penyakit termasuk infeksi virus yang berbahaya. Nah, ini adalah kehidupan yang new normal. Terus selanjutnya bagaimana kalau sudah diterapkan new normal? Kita harus bisa melindungi diri dan keluarga dengan protokol kesehatan otomatis. Mau tidak mau harus kita bersiap diri. Karena kita tidak tahu siapa yang kena, siapa yang tidak. Karena virus ini memang tidak kelihatan. Ukurannya sangat kecil, ya. Di mungkin tempat-tempat lain kita yang merasa aman, belum tentu aman. Justru misalnya tenaga-tenaga kesehatan itu yang banyak bergaul dengan ini, mungkin juga malah dia sudah terinfeksi, tapi mungkin daya tahannya pas bagus, dia tidak terkena COVID, ya. Jadi protokol kesehatan itu wajib dilaksanakan sebagai bentuk dari kesiapan kita dalam menghadapi new normal pandemi COVID-19, ya. Jadi kita mengikuti protokol kesehatan itu harus dengan baik, biar kita terhindar dari penyakit terutama COVID-19, ya. Nah, ini ada berhasil itu bagaimana? Yang pertama adalah cuci tangan dan memakai masker, itu jelas ya. Sekarang ini kan sudah di tempat-tempat umum sudah mulai disediakan cuci tangan, ya. Restoran-restoran hampir semuanya kan di depannya ada cuci tangan. Jadi salah satu yang untuk pencegahan aja lah ya. Pencegahan kalau terpaksa kita harus keluar, ya. Kita juga harus pakai masker, jangan lupa ya. Sekarang masker juga aneh-aneh kok ya. Pasirnya ada gambar orang, gambar brengos, gambar apa ya. Jadi aneh-aneh sekarang. Dan tapi fungsinya itu adalah untuk pencegahan. Tapi kita ingat, jangan pakai maskernya yang benar ya. Nah, maskernya misalnya makainya di bawah ke, ya. Dilihatin hidungnya masih kelihatan. Dipelorot ke lah. Kadang-kadang kalau sumpek, mungkin karena sumpek ya. Saya juga merasakan sendiri kalau pakai masker terlalu lama juga nampak ya, nggak enak sekali ya. Tapi kita harus membukanya di tempat-tempat yang sepi, ya, yang di tempat umum, ya, sehingga minimal kita menghirup udaranya itu ya udara yang segar, ya, tidak bercampur dengan virus. Ya. Yang kedua adalah social distancing, ya. Kita udah tahu semua lah, minimal jaraknya 1-2 meter, ya. 2 meter ya terlalu jauh ya. Anda misalnya makan 2 meter, warungnya kecil ya, mungkin isinya cuma 3 orang, 4 orang ya. Warungnya bangkrut nanti ya. Jadi ya kita perkirakan sendiri ya, minimal jarak ada 1 meter. Ya. Mungkin gantian tidak terlalu lama di ruangan-ruangan yang tertutup ya. Terus kemudian, nah ini yang bagi suka yang belanja ya. Belanja itu ya, belanja yang secukupnya ya, yang secukupnya, singkat ya. Kita ingat bahwa pandemi ini juga uangnya juga hati-hati ya. Ya banyak yang PHK ya. Ya, sekarang baru marah ini ya belanja online ya. Nah, ini yang baru marah ini ya. Orang juga ekonominya juga mulai tidak bisa cara langsung, dia harus pakai online ya. Sekarang restoran-restoran juga sekarang sudah menyediakan jasa antar ini gratis ya, karena memang mau nggak mau bisa menjaga biar ekonominya dia tetap ini. Bagaimana caranya? Salah satunya dengan itu tadi jemput bola ya, kita bisa menyediakan kurirnya yang benar-benar yang bagus ya, dalam hal ini pakai masker dan lain-lain ya. Yang hiburan olahraga ya cara online, bisa main game, bisa misalnya senam ya pakai senam online ya, dan lain-lain lah. Kita bisa lihat transportasi ya, ini baru marak juga sepeda ya. Sepeda ini juga marak ya, karena sepeda ini juga merupakan barang yang langka yang sampai saat ini ya. Harganya udah mahal, kadang inden kita kalau mau beli sekarang sistemnya inden malah sekarang ya. Ini juga makan, hindari pakai sumpit, piring pakai bersama, jaga jarak tetap ya.
Dan kerja ya, kalau kerja ya terpaksa kerja ya kita juga tetap mungkin tempatnya sekarang sudah diatur sedemikian rupa sehingga social distancing dan physical distancing-nya akan terjaga ya. Dan yang penting adalah pergantian udara ya. Jangan suka bekerja di tempat-tempat yang tertutup ya. Sekarang ini disarankan jendela, kalau kerja jendela juga sekali-kali dibuka atau kita sekali-kali keluar untuk menghindari ruang-ruang tertutup ya. Nah, ini kalau saya dokter anak, otomatis kita harus memastikan anak kita juga terlindungi dengan baik dengan masa new normal ini. Hal apa yang kita informasikan kepada anak-anak kita ini? Yang pertama adalah tanamkan pada anak untuk selalu menjaga kebersihan tangan, ya. Karena salah satu kontak yang pertama adalah lewat tangan biasanya. Misalnya suka jabat tangan, ya, jabat tangan, berpelukan, ya dulu itu kan zaman kayak dulu kan hal yang wajar berjabat tangan, berpelukan itu hal yang wajar. Tapi dengan masa new normal kita batasin semua. Ini tidak bisa ini. Ya sekarang udah mulai pakai siku, ya, dan apa sih itu namanya salam COVID atau apa itu dengan siku, ya, dengan sungkeman seperti sungkeman, ya. Yang kedua adalah hindari menyentuh wajah ya seperti mata, hidung dan mulut. Karena di area-area wajah ini kalau tangan kita belum dipastikan bersih, hati-hati ya. Karena kadang gatel, lupa habis apa ya berpergian atau apa, nggak pakai sarung tangan, nggak pakai apa-apa, lupa gatel loh, ucek-ucek apa matanya, hidungnya. Hati-hati karena daerah-daerah wajah ini ada mata, hidung, mulut ini adalah pusat pintunya masuknya virus, salah satu virus COVID-19. Dan hati-hati pastikan sebelum mengucek itu kita cuci tangan dulu atau kita bersihkan, ya. Ajarkan anak jika bersin atau batuk, ya. Ya caranya batuk yang bagus itu bagaimana? Dengan menutup dengan apa? Ini ya daerah dalam tangan, ya. Kemudian pakai masker atau pakai tisu, ya tisunya ya sekali pakai buang, jangan setelah dibersihin digendoli lagi, dimasukkan apa namanya sabu, nanti ada bersih harus pakai lagi ya, itu namanya juga bohong ya. Jadi sekali pakai buang ya, terus kita cuci tangan lagi. Itu memang harus secara rutin harus menjaga kebersihan tangan kita ya, karena tangan kita itu mau nggak mau pasti yang paling berperan besar ya, mau nggak mau itu pasti yang berperan besar. Tidak sengaja pengennya udek-udek wajah, udek-udek telinga, udek-udek pupil ya. Ya itu pasti ya, cara nggak langsung pasti tangan kita yang banyak berperan. Yang keempat, ajarkan gunakan masker ya. Masker yang benar itu yang menutupi hidung, ya, menutupi mulut, ya, sehingga kalau perlu pakai kacamata atau face shield, ya, sehingga hal-hal yang sewajarnya kita bisa cegah, kita bisa cegah. Minimal kita mencegah. Ya kita memang tidak tahu kapan terkenanya virus, tapi minimal kita bisa mencegah. Ya. Terus kemudian ajarkan menggunakan masker, terapkan physical distancing. Ya kita ajarkan anak-anak kita nanti jangan suka bergerombol ya. Ya, misalnya main jangan suka bergerombol. Ayo, mungkin dengan bahasa-bahasa yang sederhana aja, jangan yang terlalu mulung nanti gini-gini ya, anak malah takut. Ya itu juga nggak bagus ya. Jadi kita ajarkan dengan teknik-teknik, kita kasih contoh-contoh ya, mungkin nanti kalau belajar jangan dekat-dekat ya, ini kan baru ya baru masanya virusnya banyak, jadi dikasih jarak biar anak juga enak dan tidak stres juga ya. Dan yang penting adalah berikan suplemen vitamin C ya, karena di sini memang vitamin C itu sampai saat ini masih bagus untuk anak ya, terutama untuk imunnya, kekebalannya. Kemudian setelah kita tahu apa-apa yang kita tanamkan ke anak, kita harus tahu juga hal-hal yang diperhatikan oleh orang tua di orang normal. Ya, yang pertama adalah pengaturan keuangan dan ekonomi. Mau nggak mau, COVID ini sudah menghancurkan banyak ekonomi. Mau nggak mau, sadar tidak sadar, diakui tidak diakui, COVID ini sangat menghancurkan ekonomi.
ya. Anda bisa lihatlah kayak Pizza Hut yang dulu berjaya banget sekarang udah mulai bangkrut. Anda lihat yang banyak sekali yang perusahaan-perusahaan besar yang dulunya berjaya dengan adanya COVID yang baru hampir 6 bulan ini sudah bisa menghancurkan, bahkan bisa membangkrutkan perusahaan-perusahaan besar. Otomatis kalau perusahaan itu bangkrut, banyak sekali yang di PHK. Ya, untuk itu perlu pengaturan keuangan. Ya, kita tidak usah terlalu banyak ya untuk berbelanja yang tidak perlu. Belanja yang kita perlukan aja. Minimal kita ada tabungan yang cash flow kita harus punya. Karena kita tidak tahu sampai kapan ini COVID-19. Ya, jadi kita harus punya sediaan uang cash ya. Uang cash itu tidak harus uang yang dalam rumah cash ada di dalam rumah. Ya, minimal di tabungan yang bisa diambil dengan ATM ya atau dengan diambil lewat bank itu bisa yang bisa langsung cair. Yang tidak seperti deposito ya atau apa yang harus memerlukan waktu ya karena kadang-kadang kita tidak tahu apa yang akan terjadi ya. Terus yang kedua adalah pengelolaan dinamika keluarga. Otomatis kalau banyak yang di PHK, otomatis kadang-kadang perusahaan juga mengurangi orang-orangnya di perusahaan itu. Bisa mungkin kerjanya tidak sehingga kadang-kadang ada perusahaan yang memang memberlakukan gantian. Ya, sehingga kalau itu terjadi kita harus bisa ngatur kapan yang harus kerja, misalnya suaminya harus kerja dulu, istrinya di rumah, itu harus sebaliknya. Yang ketiga, strategi pendampingan anak dan pembekalan jauh ya. Ini juga perlu. Sekarang ini kan mulai daring semua sekolah-sekolah. Kemendikbud juga sudah menginstruksikan bahwa untuk sampai saat ini sekolah belum bisa dibuka ya, belum bisa tatap muka langsung, tapi melalui daring atau sharing-sharing lewat Zoom atau lewat aplikasi-aplikasi yang ada di dalam Kemendikbud ya. Ini juga kita harus ikutin ya, karena mau nggak mau kalau kita software kita bisa bergantian kerja lah. Kadang-kadang kalau tetap diberlakukan harus kerja, Anda nggak mau. Tahu-tahu perusahaan nggak mau ya, banyak yang mau di PHK dan ekonominya sudah jadi. Ini harus diatur sendiri pendampingannya ya. Misalnya suaminya kerja, nanti sorenya baru istrinya, mungkin selainnya itu. Sehingga anak ini juga tidak kehilangan kasih sayang kedua orang tuanya, ya. Karena sekarang pembekalan sekolah jarak jauh juga agak sulit, ya. Kalau nggak didampingin kita kadang anak tidak dong. Maksudnya apa yang dikatakan orang gurunya tadi apa. Kalau kita dampingin ya, minimal kita oh Dik, kamu tahu tadi yang dimaksud gurunya ini kita bisa menjelaskan ya. Terus yang keempat adalah persiapan anak kembali ke sekolah. Ya alhamdulillah sampai sekarang sih persiapan sekolah ini masih ditunda atau di cancel dulu ya karena memang sangat riskan sekali untuk anak-anak kalau sampai diberlakukan untuk tatap muka secara langsung karena bisa menyebabkan sekolah ini malah menjadi klaster baru ya. Kalau sampai terjadi klaster baru, waduh berat sekali ya karena kita tahu anak-anak itu kan lebih susah ya kalau kita atur harus gini namanya ketemu teman ya sudah padahal mungkin temannya dari daerah zona merah misalnya masuk ya nggak tahu mungkin dia juga udah kena tapi nggak pernah tes, nggak pernah di rapid, nggak pernah di swab ya sehingga masuk ke kelas mungkin maksudnya juga nggak yang ekstrim atau yang enggak yang bagus sehingga bisa menularkan ke sekolah itu jadi klaster-klaster baru. Yang makanya sampai sekarang IDAI masih melarang atau menghimbau pemerintah untuk tidak tatap muka dulu sekarang ini. Ya. Yang kelima adalah pengelolaan stres dan kesehatan mental. Ya mau tidak mau anak yang terkungkung terus di dalam suatu rumah ya
dengan tidak banyak teman, mau nggak mau dia harus mempersiapkan sekolah yang baru. Nanti misalnya Januari nanti kan diberlakukan sekolah masuk, ya. Daripada sudah libur sampai hampir 1 tahun misalnya, mau nggak mau dia harus mempersiapkan diri, ya. Pertama kali masuk sekolah, teman-temannya baru, suasana new normal yang baru yang harus diikuti. Ini harus kita persiapkan anak-anak kita, sehingga dia tidak menjadi stres dan anak juga tetap ceria dan lingkungannya juga akan jadi baik. Yang keenam, yang tidak kalah pentingnya adalah perilaku bersih dan sehat. Ya, kita harus tetap menanamkan perilaku bersih, yang cuci tangan, suka cuci tangan, pakai sabun, air mengalir, ya, pakai hand sanitizer, kalau tidak memungkinkan untuk cuci tangan, ya, jangan suka mengusap wajah, kalau tangannya masih kotor, harus kita tanamkan terus, ya. Kita kasih pembekalan ke anak-anak kita ingatkan, jangan suka berkumpul, jangan suka menggerombol, ya, sehingga hal ini PHBS akan bisa berjalan dengan baik, yaitu perilaku hidup bersih dan sehat, ya. Ya, ini kalau kita sebagai orang tua memang harus kerja misalnya. Misalnya saya aja lah contohnya, saya mau nggak mau saya tetap kerja di suatu rumah sakit yang di luar rumah, ya, tiap hari. Apa yang kita harus lakukan sehingga buah hati kita harus tetap terjaga, minimal terlindungi dari virus COVID-19, ya. Yang pertama adalah selepas kerja kita kalau bisa lepas dan simpan sepatunya di luar, ya. Kemudian kalau punya desinfektan, kita semprot desinfektan, benda-benda yang kita bawa dari luar, misalnya tas, sepatu, apa, ya, kita sebelum masuk kita semprot dulu desinfektan, lalu kita masukkan dalam suatu kotak tertentu, ya. Terus kemudian cuci tangan dengan air dan sabun, ya. Terus kemudian kalau memungkinkan, masuknya itu dalam ruangan tertentu dulu. Ya, masuknya rumah itu jangan langsung dari luar masuk ke ruang inti, kalau memungkinkan. Misalnya ada suatu ruangan tertentu yang khusus untuk transit, istilahnya untuk transit. Kalau memungkinkan, saya bilang memungkinkan karena tidak semua rumah punya ruangan yang besar, ya. Ini kalau memungkinkan, minimal cuci tangan dulu sebelum masuk rumah. Kemudian kalau punya ruang transit, ya kita ke ruang transit dulu untuk copot baju, ya, terus kita mandi di tempat itu, ya, sehingga kalau sudah semua baru kita berinteraksi dengan keluarga, sehingga keluarga juga mudah-mudahan terlindungi. Dan jangan lupa pakaian itu langsung yang kotor maupun masker dicuci dengan deterjen, ya, direndam dengan deterjen. Ini adalah gambar-gambar new normal kalau kita kerja, mulai ditanamkan pemeriksaan suhu, protokol kesehatannya juga ditanamkan. Belum masuk ke ruangan kita harus cuci tangan, kita suhunya, ya, panas, ya, disarankan untuk tidak kerja dulu, ya, dan jangan lupa social distancing maupun physical distancing dijaga, ya. Jadi antrinya juga dikasih jarak. Ya, kalau kita lihat dulu yang new normal pertama kali bandara dibuka, jadi pernah lihat, ya, gambar di YouTube maupun di Instagram sampai berkerumun kayak gitu, ya gimana nggak jadi klaster baru Indonesia ini. Kalau protokol kesehatannya sudah tidak diindahkan, sudah dilanggar. Udahlah kita lihat yang gampang aja di Pati inilah, ya. Anda lihat ini normal sudah kayak benar-benar normal. Banyak orang yang keluar rumah nggak pakai masker, ya, cuek, ya, nongkrong, ya. Namanya new normal pandemi, ya seperti kehidupan normal, tapi tidak ada batasan-batasan atau kehidupan yang baru. Yang baru itu apa? Ya jaga kebersihan, social distancing, ya, kemudian pakai masker, ya. Itu yang kita katakan new normal, bukan new normal karena habis pandemi, bukan. Habis pandemi sudah aman, ya. Itu kita harus hati-hati.
kita lihat sendiri lah ya. Nah, di tempat kerja juga sudah mulai diterapkan, sudah dikasih jarak-jarak ya. Kalau dulu mungkin bisa berdampingan, sekarang mungkin agak dikasih jarak. Tempat menunggu pasien pun sekarang sudah mulai dikasih jarak-jarak karena untuk menghindari menghindari penyebaran ini dengan social distancing ya. Nah, ini yang kadang-kadang kita perlu bawa selama kita bepergian ya. Jadi persiapkan barang-barang pribadi kita di dalam tas kita sendiri. Ya, karena misalnya sajadah lah ya, sajadah untuk sholat. Kadang kita juga perlu bawa sajadah sendiri ya. Sehingga kalau kita mau sholat, kita pakai sajadah sendiri, jangan bercampur dengan sajadah orang lain, karena kita tidak tahu orang lain ini sudah merupakan suspek atau probable COVID atau tidak, kita nggak tahu. Ya, karena banyak sekali yang orang-orang ini yang memang tanpa gejala, ya, dia tanpa gejala klinis, tapi dia rapid maupun swab bisa positif. Tergantung daya tahan kita ya. Kalau daya tahan kita bagus sih, mungkin nggak apa-apa. Kita berkumpul dengan dia nggak masalah. Tapi kalau kita kan nggak tahu, apalagi yang punya comorbid ya, yang punya comorbid misalnya yang punya hipertensi, umurnya sudah di atas 50 tahun, ya, sudah pernah stroke, itu anak-anak ya, itu juga resiko sekali. Ya. Mungkin anak-anak muda usia belasan tahun mungkin memang daya tahannya biasanya masih bagus dan dia jarang sekali punya comorbid. Ya kita ini harus lebih hati-hati karena kita sudah dari segi umur, dari segi makanan yang kita makan sudah merupakan comorbid. Obesitas, hati-hati ya. Jadi ini yang mungkin yang perlu kita bawa selama kita kerja ya. Nah, kalau anak-anak sendiri gimana caranya? Ya kita memberikan edukasi tentang new normal tadi ya, yaitu dengan pentingnya menjaga jarak, cuci tangan, memegang wajah ya. Tadi kita harus ajarkan terus ya, cara bersosialisasi di lingkungan, di sekolah maupun di luar sekolah. Bagaimana harus kita tanamkan terus edukasi yang mengenai new normal di pandemi ini. Karena kalau kita tidak terus-menerus kita tanamkan ke anak kita, namanya anak kan pengennya bergaul yang bebas ini ya, tapi kita harus lebih hati-hati ya, walaupun kejadian anak itu lebih sedikit daripada orang dewasa ya. Terus kemudian menyediakan semua kebutuhan tasnya ya, minimal ada tisu basah, tisu kering, dan sanitizer, perlengkapan makan pribadi, misalnya sendok, garpu itu bawa sendiri, piring, alpun bawa sendiri ya, sehingga tidak bercampur dengan orang lain. Ini di tasnya ada kita kasih masker, hand sanitizer, alat makan pribadi, ya, dan topi, face shield, ya. Sekarang kan sudah mulai face shield kan sudah mulai banyak ya, face shield. Nah kita itu ya sekarang baru ngetren itu ya, tisu basah dan alat pribadi, ya. Nah, itu sehingga anak ini tidak mudah terkena penyakit ya. Dan mengajarkan anak-anak hal menarik di rumah agar betah. Karena ini stay at home ya kita harus berusaha di rumah itu menjadi suatu kegiatan yang menyenangkan bagi anak itu biar anak tidak stres ya, tidak malas ya. Ya ini harus kita berusaha sebagai orang tua, kita juga berusaha untuk anak ini biar nggak pengen keluar terus ya. Jadi kita sediakanlah di rumah untuk main. Memang kita harus ekstra dampingin anak-anak kita ya. Kalau sekarang ini sih banyak yang gadget itu ya, tapi harus kita ingat juga gadget juga kalau terlalu sering hati-hati, radiasi dari gadget juga terlalu berbahaya ya. Makanya kita harus pendampingannya kita harus. Jangan sampai di pandemi COVID ini anak-anak jadi stres ya. Ya. Nah, itu ya mungkin yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan moga-moga di masa pandemi COVID-19 kita tetap
bisa menjaga kebersihan, kesehatan diri sendiri, dan kesehatan keluarga kita, sehingga kita terlindungi dari pandemi maupun dari COVID-19. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali ya, bagaimana cara menjaga imunitas Ya, yang pertama tadi tentang apa? Yang pertama tadi cara menjaga imunitas pada 6 bulan tadi ya. ya, Yang kedua, pengobatan 6 bulan harus kamu setelah oke. Ya, memang kalau kita lihat pertanyaan sih bagus ya. Kita harus ditanyakan lebih detail, ini umurnya berapa ya, masih bayi atau sudah bisa makan ya, atau sudah makan dengan keluarga, yang karena lain-lain ya, ya sesuai dengan umurnya otomatis ya. Secara garis besar aja ya, kekebalan imunitas ya, untuk meningkatkan imunitas pada kasus-kasus dengan riwayat pneumonia. Kalau dengan kasus pneumonia, banyakkan pneumonia pada anak itu memang pengobatannya sih hampir sama ya, bersama dengan COVID ya. Maka pada anak-anak itu tidak khas ya gejala dari COVID-19 pada anak-anak dengan pneumonia hampir sama. Yang utama bahwa pada COVID-19 itu biasanya pneumonia cepat sekali jadi jelek. Ya, misalnya pada saat dia sesek pertama kali ya, sudah dikasih obat, tapi dalam perkembangannya langsung drop. Nah, itu hati-hati, itu bisa mengarah ke COVID-19 ya. Kalau sudah pernah terjadi pneumonia, yang pertama yang kita tingkatkan yaitu kalau pneumonia kata tadi sampai pengobatan 6 bulan itu bukan pneumonia ya, itu adalah TB paru itu ya. Kalau pengobatan 6 bulan itu berarti TB paru ya. Intinya adalah makanan ya, pola makan yang betul ya, gizinya harus diperbaikin ya, karena mau tidak mau itu memang yang kita tingkatkan adalah imunitas itu berasal dari makanan maupun vitamin suplemen ya, dan yang penting adalah istirahat. Dan lupa untuk anak-anak ini kita kasih edukasi untuk harus istirahat ya, karena kalau dia terlalu capek juga akan menurunkan daya tahan tubuhnya. Kalau riwayat dengan pneumonia, ya kita harus hati-hati kalau pneumonia misalnya karena makanan ya, kita hindari makanan-makanan yang bisa menimbulkan suatu pemicu atau pencetus dari pneumonia. Misalnya gorengan-gorengan ya, atau mungkin dia nggak tahan coklat-coklat ya, atau mungkin makanan yang berprotein tinggi, misalnya kacang-kacangan atau apa, atau hal-hal lain yang memungkinkan kita bisa terkena pneumonia lagi anak itu. Harus kita singkirkan dulu. Ya, yang kedua adalah pola makan tadi ya. Pola makan otomatis kita harus kan makan yang bergizi ya, 4 sehat 5 sempurna, ditambah apa lagi, yang penting adalah anak ini mau makan dulu ya. Dan problemnya memang kadang-kadang ada anak yang susah makan. Harusnya dikasihkan vitamin terus, monggo. Kalau vitamin yang penting cocok. Yang kita sarankan adalah vitamin yang mengandung zinc dan vitamin C untuk saat ini. Ya, karena dari penelitian dari zinc dan vitamin C ini bisa meningkatkan kekebalan atau imunitas tubuh anak ini dalam pandemi 19. Karena imunitas dari anak ini bisa dipicu dari pemberian vitamin C maupun zinc. Apalagi itu dikombinasikan dan dia sangat bagus untuk meningkatkan kekebalan anak ini. Mungkin itu, Bu. Ya.
ke imunisasi karena ya. Ya, terima kasih. Ini pertanyaan juga bagus tentang imunisasi ya, karena memang pada saat pandemi ini banyak sekali ibu yang menunda imun anaknya ya. Padahal kita sebagai dokter anak ya sangat menyarankan bahwa imunisasi tetap dilaksanakan dengan pertimbangan-pertimbangan. Yang satu adalah imunisasi sangat penting bagi anak ini karena dia masih perlu perlindungan terhadap penyakit-penyakit yang lain yang dibutuhkan ya. Jangan sampai dari pandemi ini dia terhindar dari ini, tapi dia malah justru kena penyakit-penyakit yang juga bisa menurunkan daya tahan tubuh, sehingga malah justru bisa meningkatkan resiko terjadinya COVID-19. Ya, jadi saya sarankan kalau imunisasi tetap dijalankan, minimal menunda itu disarankan 1 bulan. Ya mungkin dengan kita cari yang rumah sakit yang mungkin yang tidak terlalu padat banget ya, yang apalagi rumah sakit yang menyediakan mungkin tempat-tempat yang khusus untuk imunisasi. Jadi antara yang periksa dan imunisasi terpisah. Ya mungkin bisa dicari ya, atau mungkin di tempat-tempat lain yang ada fasilitas imunisasi tersendiri atau di klinik, monggo ya. Yang penting kita harus menjaga protokol kesehatan yang ada di rumah sakit itu yang dengan baik. Dan menunda imunisasi itu sama dengan kita menghindari satu bahaya tapi menjerumuskan anak ke bahaya yang lain. Ya, jadi saya sarankan imunisasi tetap kita jalankan dengan protokol kesehatan yang kita perlukan ya. Kita sarankan tetap imunisasi yang teratur. Masalah campak tadi ya, ditunda boleh silakan ditunda. Tapi menundanya jangan sampai terlalu lama. Ya, kita tahu bahwa campak itu maksimal adalah sampai 1 tahun. Ya, kalau sudah setahun ya memang tidak diperlukan campak lagi, tapi kita langsung ke MMR. Ya, MMR itu Mumps, Measles, Rubella. Nah, selain ada campak, rubella dan ada gondongannya. Kita sarankan kalau sudah 1 tahun lebih tidak perlu MR lagi, tapi langsung ke MMR. Ya, kalau misalnya kita tepat 9 bulan atau 10 bulan, MMR bisa kita berikan lagi setelah usia 6 bulan setelah pemberian campak atau MR tadi. Saya 9 bulan, berarti 15 bulan nanti kita berikan lagi atau 16 bulan. Mungkin itu ya Bu, Bapak ya, bisa saya sampaikan.